Terima kasih yang mulia. Para saksi ya, Pak Handoko, Pak Supandri, Pak Yusuf, Pak Hafid, Pak Suherman, dan Pak Aryo. Supaya lebih cepat kami tanyakan secara bergiliran nanti dijawab. Pak Handoko, Direktur Keuangan dan Risiko ya Pak ya? Ada risiko di situ? Hah? Nomenklaturnya? Lupa? Ya? Saksi ada menerangkan ini terkait dengan kegiatan Radirkom, rapat direksi dan komisaris setiap hari Senin, betul Pak? Ya. Apakah di bulan April 2012 itu sudah rutin dilaksanakan Radirkom? Iya. Siapa aja yang hadir Pak? Kita direksi 3 orang sama Dia. Bisa dibuka maskernya Pak? Kurang jelas. Ya. Dari APR 3 orang itu, terus sama BOD-nya. Dirut 2 direksi sama BOD Adi. Pada saat itu apa saja materi yang dibicarakan dalam Radirkom itu Pak? Seingat saya bahas permasalahan semuanya, masalah KP. Apakah ada dibicarakan tentang pembelian lahan Cinere? Ya. Ya. Salah satunya. Salah satunya, termasuk pengembangannya itu Pak ya? Ya. Oke. Artinya sejak itu direksi Adi mengetahui rencana pembelian ini. Ya. Oke. Adakah saat itu dibuat atau persetujuan atau disepakati tentang pembelian tanah Cinere ini oleh direksi Adi? Secara kesan ya. Secara? Kesan. Oh. Ada notulen rapatnya. Oh, ada notulen rapat. Ada tiap rapat kita ada. Setiap Radirkom itu juga Pak ya? Oke. Nah, kemudian menindaklanjutin itu APR membuat surat Pak ya, 23 April 2012. Buat kajian dari FS. FS, Ya. Pre-Financial Study. Terus kita presentasikan ke BOD. ya, dalam Radirkom itu Pak. Ya. Oke. Apakah pre-financial study tadi itu termasuk bagian dari bisnis plan? Rancangannya. Ya. Awalnya. Berarti ada rencana teknis, Ya. rencana keuangan, cash flow ya Pak ya? Ya. Ya. Bapak terlibat di situ membuatnya? Enggak. Siapa yang membuat cash flow-nya? Selaku direktur keuangan waktu itu? Saya enggak ada buat PSS maupun FS-nya. Siapa yang buat Pak? Enggak tahu. Oke. Tapi ada ya? Ada. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada surat dari Adi kepada komisaris tanggal 2 Mei 2012. Bapak tahu? Enggak tahu. Ya? Ya, Tahu. Kemudian ada lagi surat menyusul surat 8 Mei 2012 tambahan kelengkapan kepada komisaris. Ya. Ini apakah itu sudah termasuk di dalamnya rencana pembelian Cinere? secara ya, satu surat itu nggak salah tambah modal dan pinjam. Ya. Kalau misalnya. Untuk pembelian tanah Cinere dan Cibubur. Ya. Ya. Kemudian ada surat jawaban dari komisaris di tanggal 10 Mei 2012 kepada Dirut APR. Ada ya, Bapak tahu ya? Kan Bapak direksi ya saat itu kan? Ya. Artinya apa itu Pak? Persetujuan. Ya. Oke. Setuju. Disetujui untuk pembelian dan pengembangan Cinere. Gitu Pak ya? Ya. Oke.
Nah, kemudian BAP saksi ini ada yang nomor 10 ini Pak ya. Yang semula mengusulkan pembelian dan pengembangan lahan Cinere itu siapa sih Pak saat itu? Ya? Siapa? Pak Sopul. Nah, kemudian ada tim itu Pak ya, tim pengembangan ya. Tugasnya apa saja itu Pak, tim pengembangan itu? Yang saya tahu ya buat proyek tadi harusnya dengan legal aspek juga. Termasuk legal. Ya. Oke. Kalau Pak Dirut saat itu Pak Ferry? Maksudnya? Ada mengusulkan atau menginisiasi terkait pembelian itu, lahan Cinere itu? Enggak. Nah, ini ada draft PPJB 73 ya. Itu masih draft saat itu Pak ya. Bapak baca. Dibahas di BOD. Iya. Nah, ini kan kemudian ditandatangani oleh Pak Ferry ya, selaku Dirut, betul Pak? Bapak ikut dalam penandatanganan ini? Nggak ikut ya? Oke. Ada persoalan nggak Pak di rapat BOD saat itu terkait dengan draft perjanjian jual beli ini? Karena kami dari keuangan, saya bahasnya di masalah pembayaran. Hanya itu ya? Ya. Oh, tidak ada catatan atau perbaikan saran gitu nggak ya? Oke. Intinya apa Pak? Maksudnya? Pada saat draft ini dibahas dalam forum BOD, apakah draft ini disetujui seluruh BOD? Pak Kudus setuju. Ya. Itu ya. Nah, kemudian Pak Ferry bertanda tangan dalam kapasitas apa ini Pak? Sebagai Dirut kan? Ya. Sebagai Dirut bertanda tangan di sini. Oke. Nah, kemudian terkait draft itu tadi selaku Direktur Keuangan tidak ada melakukan apa-apa. Ini kan Bapak lihat nilainya ya, kan nilainya ini 99 miliar gitu. Bagaimana tanggapan Direktur Keuangan? Ada duit nggak atau bagaimana gitu? Kita mengacu ke cara bayarnya, terus kita infokan bahwa disesuaikan dengan cash flow yang ada. Hanya itu ya? Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada pembayaran melalui rekening notaris. Itu seperti apa Pak waktu itu? Ini kan ada penjual pembeli ya. Tentu Bapak selaku pembeli melakukan pembayaran kan? Ya. Nah, kenapa ke rekening notaris? Karena di akta 73 pembayaran melalui notaris. Kalau salah, di akta 73 semua pembayaran melalui notaris. Hanya itu. Ya. Tidak bertanya saat itu kenapa tidak langsung kepada penjual? Itu enggak. Tidak ya. Baik. Nah, terus saksi setuju saja waktu itu sebagai Direktur Keuangan? Karena ada info notaris itu yang mengadministrasinya lebih menguasai info Pak Sobi itu. Jadi Pak Sobi menghubungkan kenapa rekening notaris karena notaris itu yang menguasai administrasi. Oke. Nah, kemudian di BAP 13 ini saksi tidak pernah bertemu dengan pihak CIC Bukan. sama sekali sampai selesai menjabat itu. Nah, kemudian kalau gitu siapa yang sering bertemu dengan pihak CIC? Mewakili APR? Nggak tahu juga. Oke. Nah, kemudian sebagai Direktur Keuangan bagaimana saksi memastikan pembayaran itu diterima pihak penjual? Karena di akta 73 ngomong notaris ya kita respon dengan notaris. Tidak ada cross check lagi. Enggak.
Pokoknya sudah diterima notaris begitu saja. Dengan akte 73. Oke. Nah. Terus SOP. Ini soal SOP Pak ya. SOP milik Adi Realty. Bapak lihat dan baca dokumen ini. Lihat. Lihat. Ya, mari. Bapak tahu dokumen ini berakhir 12 Maret 2008. Cek tanggalnya. Bukan. Kan Bapak menerangkan proses pembelian tanah ini harus sesuai dengan SOP Adi Realty. Begitu. Atas dasar apa yang mengaturnya? Kita karena kita belum ada SOP, kita pakai yang lewat yang sudah ada. Iya, siapa yang mengharuskan memakai SOP Adi Realty? Acuannya nggak ada ya. Kita, Tidak ada kan? nah, Ya. Maksudnya ada tidak aturan yang mengharuskan APR dalam membeli lahan Cinere pakai SOP Adi Realty? Tidak ada. Dan Bapak baca betul tidak ini? SOP ini sudah mati Pak. 12 Maret 2008. Tidak baca? ada yang baru sebenarnya. Nah, kan ini Bukan itu. SOP 12 Maret 2012 ini Pak. Di BAP-nya bukan ada yang baru, yang baru ini yang baru. Ini Pak. P000 LP 001 tanggal 13 Maret 2011. Penerbit kantor tanggal peninjauan ulang 12 Maret 2012. Saya nggak hafal. Iya. BAP saya nggak tahu. Ini nomor 14. Bapak mau lihat lagi BAP Bapak? Betul. Tanya yang mulia. Yang boleh dulu. Ya. Ya. BAP nomor 14. SOP nomor P00 LP 001 tanggal 13 Maret. Kata saksi ada SOP yang baru, yang mana? Saya baca BAP Bapak. Kami ada dokumennya. Nah. Oke. Boleh. Oh, yang ini. Mau lihat? Oh iya. Mau lihat dari itu? Makanya kalau Ini ditinjau ulangnya itu lampirannya 2008 pertama yang terbaru Pak. Biarin aja. Ngeyel deh. saya nomor 14. Iya. Yang mana Pak? Sebut aja Pak. BAP nomor berapa? BAP nomor 31. 31. Ya. Ada. Oh, ini SOP pembayaran Pak. Ya, saya itu. Bukan, yang kami tanyakan SOP pembelian tanah. Oh, keuangan nggak tahu Pak. Nah. Nggak tahu bukan keuangan. Kakaknya kami konfirmasi kan Bapak menerangkan ini detail. Bapak buka itu BAP nomor 14. Atau saya bacakan? Salah pengertian. Ya, nomor 15 kan ada jawabannya. Betul. Ya. Ini kan Bapak sebut nih SOP pengadaan lahan, ya. Menggunakan SOP Adi Realty. Nomor 14, Pak. Ya kan? Sampai dengan 17 item nih. Kan keterangan saksi seperti itu di BAP. Makanya kami tanya, pernah baca tidak ini SOP? Pernah lihat, pernah baca tidak Bapak? Jadi nomor 15 saja tidak yang tahu bukan saya. Iya, makanya di nomor 15 Bapak jawab tidak tahu, tapi 14 Bapak menjawabnya detail.
Kan ini yang kami tanyakan tadi. Kan kontradiktif Pak, keterangan Bapak nomor 14 dengan nomor 15. Ya kan? Ya. Faktanya menggunakan SOP Adi Realty ini bagaimana? Enggak. Ya. Karena kalau Bapak baca dokumennya ini dia sudah mati ini Pak. 12 Maret 2008. Adi Realty sendiri pun tidak menggunakan ini lagi. Itu Pak ya? Oke. Nah. Kemudian tadi Bapak sebut di BAP 16 ini bagian legal ya. Yang verifikasi dokumen Pak ya. Hasil verifikasinya Bapak terima tidak? Oh. Jadi bagian legal itu di apa? Di divisi apa gitu? Bagian apa? Atau di bawah apa gitu? Di bawah apa bagian legal ini? Di bawah saya. Direktorat apa? Direktorat legal. Hah? Direktorat legal sendiri. Iya legal kan? Nah, direkturnya? Dari saya. Di situ kan. Di bawah. Oh. Lah hasil tim kerja tim Bapak tadi, tim legal tadi apa? Jadi info yang waktu itu ya, itu katanya data dokumen ada di notaris semua. Itu saja? Ya. Itu dokumen. Verifikasi terhadap dokumen apa hasilnya? Ya, dia karena tanya Pak Sohul dokumennya ada di mana? Sejak di notaris itu. Nah, itu aja. Kesimpulan saat itu, dokumen yang ada di notaris itu legal. Menurut dia ya. Menurut siapa? Legal tersebut. Siapa orangnya Pak? Saya tanya itu sama Irwan. Edu sama Irwan. Oke. Nanti kami konfirmasi. Bapak percaya Ya. sama anak buah Bapak ini tadi berarti ya? Edu dan Irwan. Oke. Tanpa pernah melihat dokumen. Bapak kan? Hah? Belum pernah lihat. Oke. Tapi sebenar-benarnya ada tidak Pak SHM itu? SHM ada, tapi kalau SHM. tapi peserta belum pernah lihat saya maupun SPH itu. Dan sampai akhir saya belum lihat fisiknya. Iya, fisik dokumennya nggak pernah lihat. Tapi Bapak yakin ada? Ya. Maksudnya tidak fiktif kan? Ya. Nah, kemudian BAP 18 ini nah karena Bapak yakin tadi dilakukan pembayaran gitu ya, hanya itu ya. Oke. Nah kalau pembayaran tadi kan Bapak bilang ada SOP yang baru tadi itu 1 Juli 2012 SOP pembayaran itu kan. Nah sebelum ada SOP ini sudah ada pembayaran 7 Juni betul? 11 Juni pembayaran pertama Pak. Yang 5 miliar. Hah? 5 miliar. Ya 5 miliar tapi dirinci lagi kan. Nah, betul ya. Nah itu tidak menggunakan SOP ini. Enggak, belum, itu baru Juli. Baru Juli kan. Belum. Artinya pembayaran yang dilakukan sebelum ada SOP ini bagaimana? Sesuai SOP yang ada yang sudah kalau Oke, berarti nggak ada masalah ya. Oke. Nah kemudian kan tadi sudah ada pembayaran itu Pak ya. Di Direktorat Keuangan lah, Bapak selaku Direktur Keuangan itu apa langkah-langkah yang saksi lakukan saat itu untuk mengawal proses pembelian lahan Cinere ini? Ya supaya sesuai dengan anggaran apa dan sebagainya gitu. Kita bayarnya ya satu cash flow, kondisi cash flow yang ada.
Ya bagaimana Pak? Maksudnya gimana gitu? Detailnya? Iya di bagian keuangan ini apa yang dilakukan saat itu? Maksudnya saat itu Ya untuk mencegah misalnya tidak terjadi apa namanya penyimpangan anggaran dan sebagainya. waktu itu kita percaya dan yakin dengan pengembangannya atau masuk untuk bahwa dokumen itu ada di notaris, makanya kita lakukan pembayaran secara angsuran itu. Oke. Sesuai dengan tersebut. Ya. Nah ini soal harga tanah tadi Pak ya, 498.000 per meter. Saksi tahu itu? Saksi tahu ada appraisal yang menilai harga tanah itu? Nggak tahu? Tagihannya tahu. Hah? Tagihannya tahu. Ya, kan AG besok setelah melakukan pekerjaan. Tapi appraisal sendiri saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Nah, kemudian tadi pembayaran bertahap ya. Ini ada saksi jelaskan. Nah, ini tadi sumber dananya dari mana yang digunakan? Hah? Modal secara modal. Equity tadi ya? Nah, pinjaman itu ya. Sampai dengan saksi menjabat Januari 2013 ya? Oke. Nah, kemudian tadi kan mekanismenya itu saksi tadi menerangkan tuh ya bertiga ya, Dirut, Direktur Keuangan dan Direktur Operasi. Mekanisme apa? Mekanisme pengajuan pencairan. Belumnya dari pengembangan atau di pengembangan terus dan juga ke manajer keuangan terus juga dioperasi oleh legal tadi baru dan juga ketiga ke pasal dulu saya baru di Ya, tim pengembangan tadi siapa Pak? ya, timnya Pak Sob Orangnya, Bapak ingat? banyak sih Oke, terus? manajer keuangan kami Ah, kami ke legal nah, baru terakhir ke Dirut. ya. Ya. Nah setelah itu ditandai dengan apa? Paraf atau tanda tangan? Paraf. Yang terakhir datang tiga itu. Ya. Sudah ada nih paraf Pak Dirkyu, paraf Pak Dirops. Ya. Berarti Pak Dirut tinggal tanda tangan. Ya. Apakah diatur atau ditentukan Dirut harus mengecek lagi? Iya, logikanya gitu. Bukan logika. Aturannya memang harus ngecek. Apa yang dicek? Dokumennya dan dokumennya. Iya. Kan apakah harus melakukan verifikasi ke bawah lagi? Oh enggak. Nah, kan Apa yang melakukan? Hah? Yang melakukan verifikasi tadi siapa Pak? Semua. Ya, dokumen tadi sebelum sampai ke Dirut. Keuangan dan legal. Ya. Kan begitu. Sama kayak Bapak tadi percaya kan berarti kalau sudah Dirkyu, Dirops berparap di situ kan sudah clear berarti kan? Ya. Bisa tidak Dirut sendiri saja bertanda tangan dicek? Minimal. Ya nggak bisa kan? Dirut sendiri saja? Nggak bisa. Oke, terus nah, yang BAP 32 ini, nah, tadi kan SOP ya atau mekanisme tadi ada invoice, ada kan invoice? Nah, hanya sekali, tapi ada kan? Ya. Selanjutnya, apakah dibutuhkan lagi? Kan beda cara bayar. Yang pertama kan 5 miliar, kan kedua kan kedua dan ketiga kan 30,5. Kita langsung. Langsung cicil kan? Ya. Ketika tidak ada invoice-nya, kenapa saksi setujui untuk dibayar? Karena percaya dokumen tersebut ada di notaris. Kan Pak, bukan soal kepercayaan ini, kan fakta. Ada tagihan, ya kan? Bayar cicilan kan? Ya. Tapi nggak ada invoice ya kan?
Nah, kenapa disetujui? Ya, karena kondisi waktu ya didesak untuk performa Siapa yang mendesak? ya pengembangan Siapa? Siapa itu? di Pak Suku. Oh. Pernah nggak Pak Dirut desak-desak? Lupa ya. Lupa Bapak. 11 tahun. Nah, terus kemudian BAP 36 ini berarti Bapak tahu ya kan setelah PPJB itu tadi kan ada AJB turunan-turunannya itu ya? Hah? SPH. Misalnya SPH ya. Iya. Berarti Bapak tahu? Maksudnya? Bapak lihat? Enggak. Enggak. Tetap sama tadi polanya tadi seperti itu. Oke. Tapi selalu harus melalui saksi kan sebagai direktur keuangan ya? Ya, tapi kita dianut secara dari pengembangan. Oh. Kayak langsung saya bayar itu enggak. Oke. Dari pengembangan ke DRQ. Manajer keuangan dulu. Hah? Manajer keuangan. Manajer Pak Yusuf. Bukan, sebelum menyusul. Oh, sebelumnya lagi. Ya, almarhum dulu. Oh, almarhum. Oke, terus Ke legal, legal. juga ke pengembangan keterangan, ke tergu, terakhir ke ibu. Oke. Itu parap koordinasi atau Apa? ada parap-parap atau apa? Dari bawah tadi? Dirut direksi tantangan. Yang Dari- parap itu manajer legal. Oh, ada parap semua itu. Pengembangan Oke. stafnya. Iya. Iya. Bapak nggak cross check lagi ke bawah? Masalah saya Dokumen-dokumennya lagi? tanya ke legal sama manajer. Hah? Infonya ada di notaris. Hanya itu aja. Ya. Oke. Nah, kemudian ini ada equity ya, di Bapak jelaskan tadi 30 miliar dan pinjaman 30 miliar ya Pak ya. Ya. Obligasi ya. Kali 74. Ya 74 sekitar itu ya. Tapi terpakai 9 zaman saya. Ya. Nah, ini yang 7 Juni ini ada masuk 5 miliar. Pertama itu Pak ya. Nah, itu untuk beli tanah tadi, bayar itu ya. Oke. Mulai 11 Juni itu tadi ya. Oke. Kemudian nah, yang tadi udah kami ini kan tadi di Radirkom tadi itu Pak ada presentasi juga ya? Ada. Oh, oke. Itu apa namanya? Ada permohonan kan? Permohonan penambahan modal tadi untuk Surat. ya, Itu secara Radirkom APR surat. ya betul. Ya. Nah, setelah itu Radirkom tadi tahu nggak Pak sudah ada akta PJB 73 tadi Pak? Adi. Maksudnya? Setelah ditandatangan 31 Mei 2012. Ya. Tahu nggak kemudian? Iya, Tahu. tahu. Maksudnya Adi. Adi. Adi tahu. Dilaporkan. Iya. Kan kita tiap sebulan 3 bulan rapat. Perkembangan. Aktanya diserahkan. Oh enggak. Oh enggak. Tapi dilaporkan. Ya. Sudah tanda tangan Sudah. akta. Oke. Pak Kiswo itu ya? Apa nih? Dirut. Iya, waktu itu. Kiswo ya. Kiswo Darmawan ya. Ya. Nah, kemudian yang 41 ini Adi tahu kan? ya, sudah tahu ya? Oke. Nah, selama Bapak sampai Januari ya, berakhirnya PPJB ini Bapak tahu? PPJB 73 itu? Nggak tahu ya? Oke.
selama itu dalam rapat-rapat direksi ada dibicarakan tidak permasalahan? Enggak ada ya. Kemudian kan tutup buku Pak 2012. Untung atau rugi Pak APR saat itu? Untung ya. Pembukuan tadi. Ada laba perusahaan? Laba, kan masih ada konsumsi juga. Hah? Masih ada konsumsi juga. Oke. Nah kemudian yang belum selesai ini dicatatkan sebagai apa di dalam pembukuannya? Nggak apa-apa. Hah? Bisa karena dalam proses akuntansi yang bukan gagal. Oh, gitu ya. Oke, cukup. Iyalah, Pak Andoko itu ya digantikan Pak Supandri kan? Pak Supandri yang lebih lama. Iya Pak. Hah? Sampai jadi APP kan? Iya, Pak Supandri ya. 3 kali nih Bapak di BAP sebagai saksi Pak ya. Oke. Nah, zaman Pak Peri, Pak Supandri Direktur Keuangan, Pak Teguh Bagus ya sebagai komisaris. Pernah bertemu Bapak dengan Pak Teguh ini, komisaris ini? Dalam RUPS Pak? Sekali saja? Hanya sekali RUPS? Iya, maksudnya selaku komisaris Pak Teguh ini aktif tidak sih Pak? Karena dia sebenarnya tidak aktif. Oh tidak aktif. Oke. Nah, terus ini Pak, berarti setelah proses PJB-nya sudah berapa sih Bapak melanjutkan pembayaran? Ya. Oke. Bagaimana Pak, sama atau ada perbaikan? Jadi waktu saya tugaskan itu kan 28 Januari, aktifnya kan Februari. Nah, aktifnya Februari itu untuk melihat dan melengkapi data-data yang sesuai diatur dalam PJB. Itu kan harus ada SPH. Nah, di situ sehingga 21 Februari kalau tidak salah itu kan notaris menerbitkan keterangan bahwa yang ada di notaris aslinya di antaranya adalah 1,2 hektar itu namanya Abdul Karim 20 SPH dengan nomor 9 SAM dengan nomor 277 itu yang masih di bawa oleh Pak Nurul ke BPN. Itu yang saya dapat. Ya, ada kami Pak. Ada. Nah terus Bapak lihat kopinya? Kalau fotokopinya tidak hanya di situ penjelasan saja. Bukan, iya asli kan katanya nih lagi ya. Kopinya, fotokopinya lihat saat itu. Ya. Cuma saya lihat yang itu ada Pak. Surat keterangan ini. Oke. Nah, terus lanjut pembayaran tadi Pak? Nah, lanjutlah ke pembayaran kedua, ketiga kan itu. Ya ketiga. Ya, akhirnya tidak bayar, memang saya tidak ada ketentuan kedua. Jadi saya mengacu kepada dokumen tadi. Ya, kan? Tapi tetap kita waspada menjaga ini kapan diselesaikan. Akhirnya itu kan Abdul Karim itu kita pindah dulu dari notaris Perumita ke Widianto kan. Kita pindah, barulah itu jadi pengurusan yang tadi maksud ke BPS. Oke. Jadi Pak Ferry ini sebagai dirut sampai dengan kapan Pak? Ini 2013 Pak. Mei ya? Ini. Mei 2013. Nah pada saat berakhir kepengurusan Pak Ferry sebagai dirut itu sudah terbit SHGB. SHGB yang 1,28 Iyalah. Ada tidak Pak? Tapi itu sudah terbit.
Hah? Cuma masalah ini atau saya belum tahu. SPB. Tapi itu dia nih ya, saya sudah terbit mau Ya. mengganggu sampai Sampai saat itu Mei 2013 itu sudah berapa sih Pak yang dibayarkan? Masih kan ya? ya, saya baca ini Pak. Sekitar 40 ya. 40 miliar ada nih catatannya nih. Tabel-tabel Bapak ini. Hah? Saya waktu masuk sudah 42,3. 4 42,3 saya waktu masuk. waktu masuk itu ya. Oke. 42,3 M. Nah, kemudian nilai tanah yang sudah jadi sertifikat itu Sekitar 6,9 dengan luasan 1,2 ya 6,9 miliar ya, dengan luas 1,2 hektar. 1,2 Ya, kurang lebih ya. Berarti ada yang sesuai ya Pak ya? ya. Sesuai apa yang dibayarkan dengan sertifikat yang dimiliki APR kan, atas nama APR. Nama apa ya? Ya. Nah, kemudian selain itu bagaimana Pak kelanjutannya? Jadi yang berbentuk PPDB yang berbentuk giring itu 108 itu kan diajukan ke BPN 2 meter bidang yang 1,8 dengan 1,6 Ya. itu diajukan ke BPN. Ya. Nah dari BPN ada yang lengkap, ada yang kurang. Itu diberitahu dan disurati ke BPN bahwa itu harus dilengkapi. Ya. Begitu Pak. Jadi, Sampai kapan tuh Pak? Bulan berapa itu? itu 2014 sebenarnya. Oh, sudah selesai Pak Peri kan? Ya. Pak Peri kan sampai Mei Ya. 2013 tadi. Sudah Ya. itu baru keluar di 2014. Oke. Bapak tahu akhir masa perjanjian PJB 73 itu? Ya, lupa lagi. Ada Pak, Desember 2013 kan? Nah, setelah itu kenapa masih dilakukan pembayaran-pembayaran? Waktu itu di amandemen hanya melalui notarisnya Pak Budi. Iya, amandemen kan tidak mengatur perpanjangan waktu, Ya, hanya cara bayar. ya. Oke. Di situ memang cara bayarnya kan. Cara bayar berubah. Ya. Oke. Ya, Iya, sampai dengan Desember Pak 2013. 13 ya. Habis kan? Sertifikat tidak dapat. Ya, Tidak kunjung jadi sertifikat, betul? baru jadi Ya. baru satu. Hah? Baru satu. Ya. Kenapa masih dilakukan pembayaran? Apa yang dibeli lagi? Itu sebenarnya menyelesaikan ya atas tagihan-tagihan yang sebulan kan ada invoice Dewan Ikat 99 ada invoice. Iya. Kan? Nah, waktu membayar itu aku bayar yang kedua, yang ketiga. Ya. Yang ketiga itu sebenarnya membayar yang SPH yang sudah itu tadi. Kan kita membayar SPH yang tadi. Oke. Nah, Ada surat BPN, ya, tidak lengkap. ya. Setelah itu masih dibayar juga? Yang karena kita kan 2012 tuh. Nah, Surat itu dari BPN kan 2012. ya. Ya kan? Terakhir bayar berarti 2015 ini Pak. 15 itu Nah. yang urusan-urusan. Yang urusan. Ya apa yang diurus lagi kan BPN bilang tidak lengkap. Kemudian masih ada pembayarannya 22 April 2015. Itu kenapa? Ada kebijakan apa di direksi saat itu? Itu memang untuk menyelesaikan yang pending tadi itu atas permintaan dari direktur operasional. Oh, oke. Gitu ya. Jadi keuangan tidak punya wewenang untuk mengajukan juga. Ya. Dari jumlah itu ya katakanlah 60,2 miliar Pak ya.
yang dikeluarkan tadi ya? Hah? 60,2. Oke. Jadi tanah, saya ini ikutin alur Bapak tadi, 6,9 miliar. Bayar pajak ini Pak? Ya, 2,2 miliar. Ya, 2,2. Hah? 2,2. Ya, ada bayar pajak kan? Ya. Ini aja udah 9,1 miliar ya. Ya. Oke. Nah, terus kan ada ini Pak, hutang obligasi ya. Ya. Ada bayar bunganya nih, itu sudah dibayarkan ya? Bunganya belum dibayar. Hah? Belum dibayar. Oh, tapi ini ya hitungannya seperti itu ya? Catat saja. Masih catat. Sampai akhirnya merger dibayar tidak? Belum ya. Oke. Nah, kemudian tadi Bapak terangkan juga nih di BAP Bapak ini tentang SOP ini. Bapak ngerti nggak nih sebenarnya? Pembelian lahan. Pembelian lahan itu saya sudah revisi di BAP juga. Oh, direvisi ya. Oke. Tidak tahu Pak? Tahu atau tidak saat itu? Kan belum masuk kan? Iya, betul. Nah, terus ya SOP juga ini 23. Kemudian nah, kan tadi Pak Handoko selesai ya dari tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur Keuangan kan di 2013 tadi. Setelah itu apakah Pak Handoko masih dimintai pertanggungjawabannya terhadap keuangan di APR? Tidak. Makanya tadi saya bilang saya langsung action untuk Veronica itu tak mau lihat datanya mana. Gimana sudah tadi. Begitu kan Pak Handoko kan berarti ke Pak Supandri gitu kan. Nah, kalau di Rut juga begitu kan? Selesai Pak Peri di Rut Selesai. masih pernah dipanggil-panggil beliau ke APR untuk minta pertanggungjawabannya lagi gitu? Sini saya nggak pernah. Nggak pernah ya. Terus tadi kalau bisnis plan tadi cash flow Bapak tahu ya? Ya. Setelah itu bisnis plan kami waktu itu presentasi di awal di depan umum ke Nabirkom. Dia diri dari Direktur Agraria dan Komisaris Agraria. Waktu itu saya dengan Pak Beri presentasi di situ mengenai lahan pengembangan. Jadi bukan untuk membeli, bukan mengembangkan. ya. Nah, setelah ada SOP yang cara pembayaran ini Pak yang 1 Juli 2012 tadi, ya. Masih sama. Bapak ini juga punya keyakinan juga kayak Pak Handoko tadi. Nggak ada lampiran, nggak ada apa, Bapak bayar. Pengajuan itu kan dari Direktur Operasional. Oke. Direktur Operasional, pegang, baru ke keuangan. Oke. Dan bukti-buktinya itu dinasi. Invoice-nya baru sudah ada satu. Ya, invoice sudah. Ya. Sebenarnya ada berita acara, ada tentang Nurul, ada berita uang, dengan ada berita aksi. Ya. Nah, tapi untuk dokumen kita mengacu ke dokumen yang tadi. Yang ada cara tadi usul keterangan dari Ibu Dewi tadi. oh, berdasarkan itu ya. Ya. Oke. Terus Nah, apakah dalam mekanisme pencairan itu ada aturan yang dilanggar? Nggak ada kan? Sesuai aja ya. Oke. Kalau Dirq, Dirops sudah parap, berarti Dirut tinggal teken. Gitu kan? Kebiasaan ya, pun gitu. Nah, terus ya invoice tetap yang pertama itu ya. Pernah ketemu
dengan Bu Notaris mengkonfirmasi itu? Saya pernah ketemu sekali. Nah, sehingga di luar surat yang tadi itu. Oh, Bapak ada upaya mengkonfirmasi ya? Ya. Oke. Jadi saya diantar oleh, pertama saya tanya ke direktur operasi pengeluaran sudah segini, dan tanya apa yang kita pegang. Yuk saya kenalkan ke notaris. Kenalan notaris. Ya akhirnya kedua lain keterangan itu. Itu pernah ditegur Pak Kiswo, gimana maksudnya Pak? Jadi kalau waktu bulan Juni ya, waktu lapor itu perjanjiannya itu pas Pak Wali sudah ganti ya. Jadi operasinya juga diganti dengan Pak Purung. Nah, di situ karena saya sebenarnya ini untuk melengkapi data-data saja kalau tangan gitu. Sampai ditegur, saya nggak tahu siapa yang lapor gitu. Saya tahu siapa yang lapor gitu. Lapornya mungkin keliru gitu. Jadi saya ditegur, katanya itu urusan saya ya. Udah, nggak bisa menjawab, katanya itu forum. Iya, Bapak menanyakan alas hak, dokumennya mana gitu kan? Saya sebenarnya kesana itu. Waktu saya ditegur saya nggak tahu. Apa salah itu Pak? Kenapa ditegur? Salah itu? Makanya menurut dia itu bukan urusan kamu. Harusnya urusan siapa? Operasional. Siapa itu dia? Operasional itu Pak Purung. Oh. Nah, terus selama itu Pak ya, di luar mekanisme tadi, ada tidak Pak Ferry memerintahkan kepada Dirkyu untuk melakukan pembayaran? Secara perintah itu baik dari operasional dan langsung saya tidak pernah. Pak Ferry nggak pernah ya? Tetap tadi mekanisme tadi. Tetap mekanisme. Kemudian akta RUPS. Nah ini ada itu aja ya Pak Supandri ya. Nah tadi selain ke notaris tadi ada ke pribadi-pribadi tadi, itu siapa itu Pak? Ada Jayadi, ada apa segala macam itu tadi? Kalau Jayadi itu kan ada BPJB-nya. Ada itu di amandemen 2 itu dia dikeluarkan. Jadi BPJB itu sendiri. Oh, itu udah cerita ada amandemen ya? Itu bukan zaman Pak Ferry lagi ya? Sudah. Amandemen itu ya? Oke. Apa lagi? Kemudian ini tadi belum pernah dilakukan somasi atau gugatan kepada CIC. Itu kenapa Pak? Waktu zaman kami itu belum ada upaya untuk mensomasi, belum ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Apa kebijakan direksi atau seperti apa? Mungkin kebijakan, tapi itu melihat perkembangannya. Waktu itu kan notaris BPN mengatakan belum lengkap gitu. Oke. Terkait adanya permasalahan SHM 9 dan SHM 277 ini tidak dilapor ke direksi Pak? Ke Waktu itu? oh nggak ada laporan. Hah? Nggak ada laporan. Nggak ada laporan ya? Oke. Terus kalau tadi pergantian notaris, inisiatif siapa itu? Usulan siapa? Dari direktur operasional. Kemudian saksi pernah diminta Pak Ferry untuk menemui
tim apa pihak Megapolitan ya? Ya. Ya, bagaimana itu? Hasilnya seperti apa waktu Jadi itu? waktu surat yang tadi dari mengadakan ada somasi dan pihak lain itu Megapolitan ya. Nah saya diajak oleh Direktur Operasional untuk ketemu menyelesaikan bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh dia itu di mana. Nah, dia itu hanya menyatakan yang diklaim oleh dia itu yang di depan, kalau dulu ada ruko, di belakang ruko itu ada jalan masuknya kita ke tanahnya APR, tanahnya CIC. Yang kedua, dia bilang ada tanah lagi di tempat lain, cuma dia yang bisa menunjukkan di mana tanahnya itu. Dia menunjukkan hanya di belakang ruko saja. Hanya itu. Jadi itu bukan dalam masuk dalam akte dia nggak masuk. Ini keterangan saksi ya. Untuk berarti tahun buku 2013 laporan ya, laporan keuangan. Ya. Nah, itu dicatatkan sebagai apa tadi pembelian tanah ini? Kalau pembelian tanah itu dalam akuntansi itu akunnya itu masuk dalam persediaan, namanya aset dalam pengembangan. Oh, iya. Akun tanah sedang dikembangkan ya? Dalam dikembangkan. Ada itunya ya? Kelompok persediaan. Kelompok persediaan. Nah, bukan aktif atau tetap. Bukan? Bukan aktif atau tetap. Oh. Itu sudah bisa dibilang rugi belum itu ya? Itu belum bisa dibilang rugi karena itu kan belum dikembangkan ya, belum selesai gitu. Nah, karena kembali lagi bahwa yang dari BPN itu menyatakan belum lengkap gitu. Jadi kan ada potensi masih bisa kita lengkapi. Oh, itu ya. Dan sudah di ini ya, artinya diterima oleh RUPS. Laporannya, laporan. Oke. Kondisi seperti itu. Ya, setidaknya sampai dengan Pak Supandri di sana pernah tidak ada satu saja laporan keuangan yang ditolak oleh RUPS misalnya atau diberikan sanksi peringatan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Komisaris juga tidak pernah memberikan sanksi terkait permasalahan pembelian tanah ini. Tidak ada. Diterima ya, tetap dalam RUPS itu diterima. Ada komentar lain ini kami anggap yang diterima itu. Oh, Kecuali ada catatan yang iya. Ada catatan ada? tidak ada. Nggak ada juga. Tidak ada. Habis ya, Pak Supandri. Iyalah, Pak Supandri. Kemudian Muhammad Yusuf. Pak Yusuf ya. Nggak ada ya? Pak Yusuf manajer. Sebelum kita Ya, staf. Berarti mulai Pak Handoko sampai Pak Supandri. sebelum masuk lagi, saya di awal tahun 2020. Oke. Tadi Bapak yang berarti verifikasi dokumen? Jadi dari legal kasih dokumen ke kami dan secara lisan ke Direktur Keuangan. Direktur Keuangan meminta saya untuk membuat permohonan pembayaran. Oke. Sejauh itu selama Bapak lah sebagai staf akuntansi atau manajer ada permasalahan tidak? Saya kan tiap tahun di audit ya Pak. Di pas audit itu biasanya kan di Desember jurnal ya Pak. Audit kantor akuntan publik atau? Publik. Oke. Publik dari setiap tahun, kemudian di SPI-nya Adikarya itu di bulan April atau Mei Pak. Oh, Saya ke lokasi itu karena ada audit SPI Pak. Waktu itu minta ditempatin ke lokasi menunjukkan sama legal juga Pak. Di bulan Mei. Kalau audit tahunan kan tiap tahun saya di audit. audit internal. Enggak audit ini KP. Oh iya, KP. Itu tahunan. Ya. Dan untuk SPI saya sama sekali di bulan April 2013 SPI-nya. Oh, oke. Bedanya apa itu, Pak? Karena di anak usaha kan kita nggak ada SPI Pak. Oh, oke. Dia langsung terkonsolidasi gitu. Nah, itu nggak ada masalah. Cuma di ini aja perlu ada penjelasan dari situ saya diminta lewat legal juga Pak, karena yang presentasi itu legal untuk
secara legal, kalau saya bukti-bukti pembayaran, nah itu ditanyakan kenapa ke notaris, kenapa ke ini jumlah pembayarannya berapa, Oh. itu ada LHP-nya, hasil auditnya ada, hasil auditnya, LHA. Apa hasilnya Pak? Jumlah kalau di saya cuma jumlah aja Pak. Oh, oke. Jumlah yang dibayarkan, terus dokumen. Kalau dari legal, alas pembayarannya apa, BPJB gitu Pak. Di laporan. Oh, tidak apa namanya? Audit oleh BPK begitu tidak ya? Enggak Pak. Oh. SPI Pak. Hanya itu SPI. internal. Ya, pengawasan internal. Dan setelah itu diterima oleh ADI ya? Iya Pak. Induk berarti kan? Iya. Ya. Nah, kemudian tadi keabsahan pembayaran itu ya verifikasi itu sebelum tadi kan? Sebelum Pak, Iya. sebelum dilakukan pembayaran. Jadi Iya. saya menyiapkan rencana pembayaran. Iya. Kemudian rencana itu amal hasil dibawa untuk tanda tangan. Ya. Sebentar ya, saya kita sidang kita akhiri jam 9 ya, karena pimpin kita enggak, jadi dibagi pertanyaan. Iya. Oke. Ya. Terima kasih mulia, kami sedikit lagi. Kebetulan ini memang dirutnya Pak Peri kan? Saya pas staf Pak Ferry Pak, Iya. kemudian lanjut sampai Pak Suku juga Pak, karena Iya. saya dipindah tugaskan itu di bulan Mei 2015 Pak, Iya. dari Departemen TOD. Oke. Jadi sebelum proses merger saya sudah dipindah tugas. Oke. Setelah Pak Yusuf verifikasi ke Dirkyu. Dirkyu, Oke. Tanda tangan para tanda tangan Pak. tanda tangan. Baru ke Ke Dirut. Dirkyu, kemudian ke Dirut. Ya, kalau Pak Yusuf kan ke Dirkyu kan? Ya, itu yang jalankan staf. Iyalah, maksudnya alur ya. Oke. Nah, kemudian sepengetahuan Pak Yusuf, Dirkyu melakukan recheck lagi nggak itu? Ngecek ini sih Pak, karena kan pembayaran saya kan nggak cuma satu proyek Pak, jadi ada beberapa, jadi periodenya itu ada beberapa proyek, cek ABC itu dalam satu mereka Pak. Oke. Saya dicek, kan ada lampiran Pak, itu ininya masih dicek Pak. Nah, selama itu semuanya sesuai SOP? Sesuai Pak. Sesuai SOP. Cuma ada satu invoice-nya aja yang di awal dulu. Ah iya, kalau itu kan sama tadi kan Pak Andoko, Pak Supandri kan bilang mana invoice? Satu di awal. Iya, yang 5 itu aja Pak. Iya, sesuai dengan PJB-nya kan, PJB 73. Nah, invoice ini kan Iya, satu di awal. satu di awal. 99.600.000.000. Iya. Nanti baru rinciannya dicicil. Iya Pak. Ya. Nah, kemudian untuk pembayaran tadi itu ada yang langsung atau harus memang melalui mekanisme tadi semuanya itu? Semua mekanismenya itu Ada yang langsung tidak? langsung itu maksudnya gimana? Pak Yusuf transfer gitu? Enggak Pak. Nggak bisa? Karena biasanya kasir atau keuangan yang jalan, saya nggak bisa biasa. Pak Hafid? Iya. Oh nggak bisa ya juga ya? Transfer gitu nggak bisa langsung? Atau pernah nggak selama itu Pak Ferry perintahkan Pak Yusuf Enggak. bayar ke sana gitu? Nggak pernah? Ada ya. Kemudian nah invoice tanggal 5 itu ya tadi 11 Juni 3 kali yang dicicilan tadi ya. Itu sama sumber uangnya tadi Pak Yusuf tahu? Saya waktu itu di akuntansi tinggal buku aja sih Pak. Itu ada laporan pembayaran aja Pak. Untuk prosesnya kan itu saya nggak ingat Pak. Oh iya. Saya pencatatannya dari itu. Iya. Jadi, Hanya mencatatkan situ ya. iya Pak. Ya. Terus ada koordinasi tadi ke bagian legal? Selalu Pak. Jadi setiap permintaan itu biasanya legal saya nunjukin. Saya kan pasti nanya buktinya apa. Ya. Dapat
dokumennya apa gitu. Jadi kalau untuk yang alasan selalu dibilang dititipkan di notaris ya. Oke. Saksi pernah ditegur juga ya? Menanyakan kelengkapan invoice itu ya? Iya Pak. Itu bagaimana? Waktu itu saya diminta bayar Pak, itu legal dan legal Irwan meminta saya untuk membayar Pak karena atas perintah dan saya menolak Pak. Nah penolakan itu saya dipanggil berdua sama Irwan Pak. Kenapa nolak? Saya waktu itu saya tanyakan ini ya sebenarnya alasan. Siapa yang negur? Sopir. Oh. Kalau Pak Dirut? Nggak ada. Tak pernah ditegur Pak Dirut? Jarang ya? Oke. 31. Nah, ini ada surat dari BPN Depok. Saksi tahu ya? Yang Iya Pak. Jadi 2014 itu? kan waktu zamannya Pak Fahri masuk, saya diminta untuk melakukan verifikasi dokumen Pak. Melakukan verifikasi dokumen mana yang sudah dibayar. Tahap yang pertama itu yang 1,2 hektar Pak. Iya. 1,2 hektar itu yang diproses itu ada PPH, BPHTB, juga biaya sertifikasi juga. Tadi yang disampaikan Pak Fahri 6,9 itu biaya atas sertifikasi itu ada PPH, PBB, BPHTB dan biaya sertifikasi dari notaris. Nah kemudian untuk yang 20 SPH saya koordinasi sama legal Pak terkait apa sih ngebantu sih Pak, ngebantu apa sih melengkapi pada saat pendaftaran saja. Jadi dokumen-dokumen apa pendaftaran itu kan ada daftar bidang 1,8 sama 7,6 hektar yang didaftarkan ke BPN untuk proses sertifikasi. Oke. Itu kan kalau ukurannya adalah surat BPN 9 Oktober 2014, Ya. di situ diketahui kan tidak lengkap, belum lengkap ya? Ya di 2014 ya. Iya. Diajuin 2013 sama saya, kemudian dikembalikan di 2014 Pak. Di situ harus dilengkapi Pak. Ya. Nah saya ingat di situ dengan bagian legal Pak, kami melakukan checklist Pak. Tapi memang dokumennya itu di bagian legal Pak. Ya. Checklist, kemudian Kan saya mau tanya saja kan, berarti di 9 Oktober 2014 tadi ya surat BPN kan? ya, Bukan Pak Ferry lagi dirutnya kan? bukan. Terus nah kalau yang itu pembayaran diajukan kepada 3 direksi ya, Pak Yusuf juga. Ah, itu bagaimana mekanisme urutannya? Jadi dari legal tadi Pak, kan biro ke legal ngajuin tulisan ke direktur keuangan, kemudian direktur keuangan meminta saya untuk menyiapkan rencana pembayaran. Rencana pembayaran saya dengan staf keuangan buat Pak apa-apa yang mau dibayar di periode tersebut karena hanya satu proyek biasanya Pak untuk rekap pembayaran itu. Kemudian dari keuangan atau kasir yang langsung mengajukan tanda tangan ke 3 direksi Pak. Kemudian eksekusi setelah disetujui baru kasir membuat cek Pak yang ditandatangani 2 direksi. Oke. Nah, kemudian kasir atas cek yang sudah ditandatangani itu melakukan pembayaran. Ya. Itu berarti cek bisa cash bisa transfer gitu ya? Bisa cash bisa transfer, tapi sebagian besar transfer. Masih Iya. pakai bank. Kas itu seingat saya ada cuma 300 berapa juta. Oke. Nah, Pak Yusuf terakhir nih tadi kita dengar keterangannya saksi Pak Aryo tadi ya. Itu Pak Yusuf simak tadi. Tidak ada di GL. Di GL ada, di rekening koran tidak ada. Itu mengapa begitu? Pertama proses auditnya kan setelah saya dipindah Pak ya. Jadi saya tidak mengetahui proses audit di situ Pak. Dan yang tadi saya dengar ada 3 rekening koran yang dipakai. Setahu saya ada 6 rekening koran Pak. Di BAP saya ada 6 rekening koran. Oh itu masalahnya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya tapi tidak ada penyimpangan kan di situ. Karena kan saya nggak yang pasti auditnya Pak. Oh beda orang beda Saya lagi. tahu, Pak. Iya. Iya. Setelah proses merger, kalau saya kan auditnya terakhir itu audit sebelum merger di bulan Juni. Di bulan Ya. Juni. Jadi sebelum proses merger
saya serah terima itu dengan audit itu Juni 2015. Ya, faktanya di zamannya Pak Yusuf sama nggak itu? Oh. Sama saya. Jadi sesuai laporan audit eksternal dari KAP RSM. Oh, berarti bisa terjadi seperti itu ya? Oke lah, Pak Yusuf ya. Kalau Pak Hafid, Ya, ini permintaan alurnya tadi, Bapak tinggal bayar ya? Kasir berarti kan? iya. Saya ngeliling ketiga direksi. Oh, tanda tangan tadi, tanda tangan dokumen persetujuan tadi ya? Oke, harus berurutan ya kan? Iya, betul. Pernah nggak dari dirut duluan? Dir Ops, Dir Q, Dirut. Ya. Tanda tangan cek siapa yang paling sering? Itu sama dia. Ya. Bisa kan? Dua. Iya, bisa di bank itu kan 3 spesimen dinyatakan 3 direksi, cuma di banknya itu rata-rata bisa 2 di antara 3. Dua di antara tiga. Iya. Yang paling sering bertanda tangan Sama untuk pembayaran tanah ini. Ya? saya Siapa DRQ-nya waktu itu? ada Pak dari Pak Handoko dan Pak Dir Ops-nya? ada dari Pak Sopul sama Pak Kalstan. Iya. Itu ya. Dari alur tadi, sepengetahuan saksi itu sudah sesuai SOP pembayaran? Sudah sesuai ya. Nah, kemudian nah ada percakapan ini BAP 22 ini ada seperti itu permintaan pembayaran di luar mekanisme tadi BAP nomor 22 bukan ada percakapan Kalau sekedar bohong, maksudnya yang tidak disetujui pembayarannya sudah dijalankan atau belum? hanya itu tidak pakai mekanisme tadi. Enggak, itu tadi berbicara, sudah disetujui, jika jadi itu sekedar follow up, ini sudah dijalankan atau belum pembayarannya? Oke. Pernah nggak Pak Dirut langsung perintahkan ke Pak Hafid begitu? Nggak pernah ya? Oke lah, cukuplah Pak Hafid ya. Terus Pak Suherlan, ini proyek, maksudnya untuk pelaksanaan proyek nih Pak, untuk pelaksanaan pengembangannya? Proyek konstruksi ya? Iya, Taman Dika Cinere. Saya nggak terlibat. Oh, nggak terlibat di situ. Oke. Konstruksi, Oh, ada transfer uang Bapak ya? Ya itu saja ya. Ada yang perlu nggak? Pak Suherlan. Ya, sudah. Iya. Nah Pak Aryo terakhir ini. Jadi Pak Aryo melakukan audit untuk kepentingan Adi Persada Properti ya. Bukan audit, Pak. Jadi Audit umumnya bukan saya. Tiap tahun kan di Oh. itu diaudit oleh auditor independen. iya KAP tadi kan? Umum. Iya. Nah, ini RSM saya diminta sebagai konsultan untuk melakukan verifikasi apakah transaksi yang sudah ada sesuai dengan SAP. Boleh nggak dikapitalisasi masuk ke dalam persidangan dari yang dibilang Pak Andre? Ini boleh tidak transaksi seperti ini, boleh tidak masuk persidangan, yang ini tidak boleh, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Tugas saya Apa itu? Kepatuhan ya apa maksud? Ya apa? Pelanggaran bukan? bukan kepatuhan. Maksud dan tujuan dulu ngambil saya itu adalah
dia bilang mau aliran kerjasama dengan JIC. Nah, dia mau lapor ke induk, angka yang dicatat 86 miliar itu ini sesuai dengan KSHK atau tidak yang sudah dia catat, gitu ya. Nah, jadi kalau di tanah historis nilainya berapa, ini boleh nggak sebagai persediaan? Setelah itu biaya-biaya lain, ada biaya bunga dari proses untuk obligasi. Nah, itu boleh atau tidak masuk ke dalam aset? Biaya bunga itu, karena dia belum bayar kan, dia itu boleh atau tidak? Ada biaya lain, biaya operasional macam-macam, berapa itu boleh tidak? Nah, itu ada aturannya di PSHK 14 dan PSHK 26. Nah, Itu nanti mengkoreksi laporan tahunan yang pernah ada? Tidak. Tidak. Jadi laporan saya hanya dilaporkan ke manajemen. Jadi berdasarkan prosedur yang sudah disepakati oleh mereka. Saya dipanggil, saya disuruh ngapain? Verifikasi GL, General Ledger, dengan PSHK. Dasar dokumennya apa? Hanya GL sama rekening koran. Untuk apa rekening koran sebenarnya? Kan cukup aja GL, gitu ya. Nah, saya mau lihat transaksi di rekening koran ada apa enggak? Oke, itu saya laporin ya. Iya, 3 rekening koran. Oke, saya bisa lapor, cross check ke RK, ada yang tidak ada. Ya, sumbernya 3 itu. Itu. Oke. Nah, kemudian yang Bapak saksi periksa itu dokumen apa dari APP? Tadi saya bilang GL. Nah, itu hanya itu saja. Nah, itu yang dicatat sebagai aset 86 miliar ini apa maksudnya? Maksudnya gimana? BAP nomor 20 ini pertanggal 31 Desember Tanah Cinere dicatat oleh APP sebagai aset. Total GL-nya untuk persediaan atau persediaan tanah dalam pengembangan itu 86 miliar. Oke. Jadi yang saya sebut ada sepakum di dalamnya. Ada pembelian tanah, ada operasional. Operasional di dalamnya ada biaya bunga, ada operasional lain-lain. Nah, pembelian tanah dia kasih data ke saya GL-nya, termasuk rinci di dalamnya siapa penerima. Nah, itu udah dari manajemen. Berarti kan uang keluar sudah kan? Apa saya tidak, itu tadi sudah ditanyakan. Oh iya. Oke. Ya cukup lah ya. Hah? Itu aja berarti Pak Aryo ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.